Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revindra Alifka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nevia Rizka Ainul Habibah. Pertanyaannya, jelaskan tentang pengendali motorik dalam bidang fisiologis dan olahraga. Motorik dalam fisiologis adalah pemrosesan informasi merupakan suatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Untuk kebutuhan analisis, berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap identifikasi rangsang, tahap seleksi respon, dan tahap pemrograman respon. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan modal. Kedua, motorik dalam olahraga. Pada dasarnya, proses umpan balik tercakup dalam sebuah proses sistem terbuka. Umpan balik selalu diperlukan dalam proses belajar motorik, termasuk juga belajar motorik dalam olahraga. Umpan balik digambarkan sebagai bagian dari output atau respon yang berfungsi sebagai masukan untuk penampil sebagai input. Belajar motorik dalam olahraga mencerminkan suatu kegiatan yang disadari dari mana aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan motorik yang melibatkan contoh, otot-otot besar sebagai penggerak utama berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Charles Saputra Harlan. Pertanyaannya, jelaskan tentang pengendalian motorik di bidang psikologis. Dalam psikologis kognitif, dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Dalam belajar motorik pun juga demikian. Di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Oleh karena itu, fokus dari belajar motorik adalah terjadinya perubahan dalam organisme yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, lebih baik dari keadaan sebelum berlatih. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Al-Haki yang ditujukan untuk Anggi Mahyu, tetapi di sini Anggi Mahyu berhalangan izin. Yaudah, jadi saya akan menggantikan untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Al-Haki. Dalam perkembangan perilaku gerak, apakah yang membedakan antara kontrol gerak dan pembelajaran gerak? Bagaimanakah contoh penerapannya dalam studi IMK ini? Jawabannya, pembelajaran gerak adalah mengkaji mengenai proses yang tercakup dalam mendapatkan dan menyempurnakan keterampilan gerak. Kontrol gerak adalah kajian faktor-faktor neurologis atau syaraf yang mempengaruhi gerakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Tiga Pratama akan menjawab pertanyaan saudara Muhammad Andri Sregar. Motorik refleks adalah gerakan motorik yang terjadi secara tak sadar. Sedangkan motorik terprogram adalah gerakan motorik yang biasa terjadi secara sadar. Contoh dari gerakan motorik refleks adalah menangkis bola yang terlempar ke arah kamu atau melindungi kepala ketika jatuh dan lain sebagainya. Sedangkan contoh motorik terprogram adalah berlari, duduk, menulis, dan lain sebagainya. Jadi begitu jawaban dari saya, Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjunis Prawira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi Kurniawan. Sebutkan minimal 2 contoh interaksi manusia dengan komputer melalui pengendalian motorik.
Pengendalian motorik ini mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Aksi yang sederhana seperti menekan tombol keyboard melibatkan sejumlah pemrosesan. Pemrosesan aksi dimulai dari stimulus yang diterima oleh sensor peraba, ditransmisikan ke otak untuk diproses sampai menghasilkan respon yang sesuai. Respon dari otak tersebut diteruskan ke otot alat gerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Gisela Octavia. Apakah ada contoh teknologi pengendali motorik? Menurut saya, contoh teknologi pengendali motorik itu tidak ada. Pengendali motorik ini adalah hal yang mempengaruhi bagaimana kita bergerak dan berinteraksi dengan komputer. Aksi yang sederhana seperti menekan tombol keyboard melibatkan sejumlah pemrosesan. Pemrosesan aksi dimulai dari stimulus yang diterima sensor peraba, ditransmisikan ke otak untuk diproses sampai menghasilkan respon yang sesuai. Respon dari otak tersebut diteruskan ke otot alat gerak. Responder utama pada operator manusia adalah 2 buah tangan yang berisi 10 jari, 2 kaki, dan 1 suara. Pengendali motorik pada diri manusia sebenarnya dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Contohnya seperti pengetikan 10 jari untuk mendapatkan 1000 atau lebih huruf per menit. Barangkali kemampuan yang umum. Tetapi ada yang mengetik dengan menggunakan 2 jari. Kecepatannya sampai dengan 200 huruf per menit pun barangkali sulit untuk dicapai. Sekian dari saya. Apabila belum dimengerti, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.